Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada pertemuan ini kita akan membicarakan tentang uji asumsi. Pada bab 4, yaitu analisis regresi linear berganda, ada sedikit pembahasan tentang multikolinearitas, yaitu masalah yang mungkin muncul kalau di dalam regresi kita memiliki variabel penjelas yang minimal 2. Akan ada kemungkinan bahwa korelasi antar variabel X itu bisa sangat kuat. Nah, kalau hal ini terjadi, maka disebut sebagai multikolinearitas. Nah, asumsi non-multikol itu salah satu asumsi yang perlu dideteksi dalam analisis regresi linear berganda. Di dalam metode OLS, yaitu salah satu metode untuk mengestimasi parameter regresi, ada teorema Gauss-Markov yang mengatakan bahwa metode OLS akan menghasilkan estimator atau si penduga dari parameter regresi itu dia akan bersifat blue. Blue merupakan akronim dari Bayes Linear Unbiased Estimator. Jadi blue ini adalah sifat dari estimator yang bersifat gitu ya. Jadi ini kata bendanya itu estimator. Estimatornya bersifat seperti apa? Bersifat Bayes linear dan dia unbiased. Jika jadi blue ini terjadi gitu ya. Kalau ada kondisinya. Jika residual memiliki rata-rata sama dengan 0, lalu nilai varian dari residual itu homogen antar nilai X yang berbeda, lalu residualnya tidak berkorelasi. Nah, sifat blue pada estimator OLS diartikan bahwa, blue ini tadi ya, bahwa estimator OLS itu memiliki sifat yang Bayes. Bayes itu artinya variannya paling kecil dibandingkan dengan estimator lain yang mungkin ada gitu ya, yang sama-sama bersifat linear. Jadi anggaplah ada banyak estimator yang sama-sama bersifat linear. Parameter regresinya bersifat linear. Kemudian ada satu estimator itu yang memberikan varian atau keragaman paling kecil. Jadi namanya estimator atau penduga itu kan hasilnya bisa berubah-ubah. Nah, yang ragamnya paling kecil itu siapa? Si hasil dari metode OLS. Itu adalah maksud dari Bayes dan linear. Kemudian unbiased. Oh ya, ini jadi kelupaan nih. Di antara gitu ya. Jadi si estimator OLS ini tuh bersifat linear dan tidak bias. Kemudian salah satu keunggulannya adalah dia bersifat Bayes. Bayes itu apa? Di antara seluruh estimator yang bersifat linear dan juga tidak bias, dia itu nilai ragamnya paling kecil, makanya disebut sebagai Bayes, paling baik. Residual tidak harus terdistribusi normal untuk mendapatkan sifat blue. Namun demikian, jadi nanti ada asumsi normalitas juga yang harus dideteksi, apakah terpenuhi atau tidak. Nah, walaupun residual itu tidak harus terdistribusi normal untuk mendapatkan sifat blue tersebut, asumsi normalitas residual itu sangat penting karena berkaitan dengan validitas hasil pengujian hipotesis. Hipotesis yang apa? Di dalam regresi ada hipotesis uji T dan hipotesis uji F. Bab ini membahas 4 asumsi yang dibahas yang melandasi regresi linear, yaitu ada asumsi normalitas, asumsi homoskedastisitas, autokorelasi, dan non-multikolinearitas. Nah, terkait 4 asumsi itu gitu ya, berikut ini penjelasan asumsi dari regresi OLS. Yang pertama, regresi OLS itu mengasumsikan bahwa variabel penjelas tidak saling berkorelasi dengan kuat. Nah, kalau ini terlanggar disebut sebagai multikolinearitas. Kemudian yang kedua, ini dibacanya E itu residual ya.
residual. Nah, tanda tidak terhingga ini dibaca dengan menyebar atau terdistribusi. Bahwa residual itu terdistribusi dengan nilai rata-ratanya 0, ragamnya sama dengan suatu angka yang konstan. Jadi nilai rata-rata residual ini residualnya ini memiliki distribusi dengan rata-rata 0 dan variannya konstan. Kenapa konstan? Karena ini hanya satu simbol, tidak ada huruf I-nya. Kalau nanti tulisannya adalah ini dibacanya ini sigma ya. Kalau di fisika namanya tau. Tapi di statistika kita biasa menyebutnya sigma kuadrat. Ini simbol untuk varian atau ragam. Jadi ini sigma kuadrat. Nah, kalau nanti sigma ada I-nya seperti ini, EI, ini berarti kan setiap residual yang berbeda itu mereka itu terdistribusi dengan rata-rata 0 dan variannya homogen. Nah, jika varian dari residual itu tidak homogen, pelanggarannya disebut sebagai heteroskedastis. Hetero itu kan banyak, kalau homo itu sejenis ya, sama. Kemudian yang ketiga, simbolnya seperti ini dibaca menjadi nilai harapan. Ini adalah expected value. Besarnya expected value, nilai harapan atau expected value dari EI, EJ atau korelasi gitu ya antara EI dengan EJ ini sama dengan 0. Tidak ada hubungan antar residual. Ini salah ketik residual. Nah, pelanggaran asumsi ini disebut sebagai masalah autokorelasi. Jadi autokorelasi ini korelasi antar residual. Kalau multikolinearitas itu korelasi antara variabel X. Untuk B, C, D ini terkait dengan residual, sedangkan yang A terkait dengan variabel penjelas atau variabel X. Kemudian asumsi non-multikolinearitas. Multikol merupakan hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas atau variabel independen. Karena melibatkan dua variabel independen ya minimal, maka tidak akan mungkin terjadi pada regresi linear sederhana gitu, secara logika. Kemudian keberadaan multikol ini kalau ada multikol gitu ya, multikol yang sempurna itu sangat kuat mendekati satu, menjadikan estimasi parameter tidak dapat dihitung. Jadi nanti kalau pada software, kalau ada dua variabel X yang memiliki korelasi yang sempurna, nanti software nggak cuma R ya, software lain juga tidak akan mengeluarkan. Kalau di RStudio nanti salah satu variabel penjelas itu yang berkorelasi dengan variabel lain itu hasilnya adalah NA, estimasi parameter regresinya, not available. Nah, apa sih contoh model regresi yang mengandung masalah multikol sempurna? Misalnya yang pertama, kalau kita memasukkan variabel X1 pendapatan misalnya, lalu X2 itu pendapatan dibagi 1000. Nah, ini sebenarnya hal yang sama. Pendapatan dan pendapatan bedanya yang X2 ini satuannya adalah dibagi 1000. Ini nanti pasti akan menghasilkan korelasi sama dengan satu di antara X1 dan X2. Makanya disebut sebagai multikolinearitas sempurna. Maka nanti salah satu variabelnya dia tidak akan keluar hasil estimasi regresinya. Kemudian contoh yang lainnya, misalnya X1 adalah dummy laki-laki, X2 adalah dummy perempuan. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau dummy laki-laki perempuan kan misalnya sudah ada dummy laki-laki, ada dummy perempuan, itu kan sebenarnya dua hal yang sama nih. Nanti mereka kalau dikorelasiin kan pasti dia bersifatnya negatif ya, karena kebalikan gitu. Jadi ini juga korelasi yang sempurna. Berarti kan nggak boleh ada dua variabel dummy yang sebenarnya itu hal yang sama. Nah, terus gimana sih kalau ada multikol nanti ya? Kalau ada multikol secara teori, estimasi parameter regresinya tetap bersifat blue, tapi varian dari estimatornya akan lebih besar. Artinya standar errornya bernilai lebih besar dan tidak efisien sehingga sulit didapatkan estimasi parameter yang tepat. Jadi namanya estimasi itu kan pasti tidak tepat ya.
tetapi akan sangat sulit didapatkan gitu estimasi yang cenderung ke yang tepat gitu dengan adanya multi-call. Karena standar error estimasi besar, maka interval estimasi semakin lebar dan kita akan cenderung menolak H0 dari uji T. Tidak menolak ya, bukan menolak. Kita akan cenderung tidak menolak. Kalau tidak menolak, H0 berarti kan tidak signifikan tuh X-nya. Jadi ada kecenderungan gitu kalau kita tetap membiarkan ada multi-call walaupun nggak sempurna gitu ya. Misalnya nilai korelasinya sangat tinggi. Terus kita biarin aja gitu di dalam model regresi kita, maka nanti ada kecenderungan X-nya itu tidak signifikan. Ya mungkin memang nggak signifikan gitu, tapi ada peluang dia sebenarnya signifikan. Tapi gara-gara ada multi-call dia jadi nggak signifikan. Pada regresi dengan multi-call itu hasil uji T itu jadi tidak signifikan padahal R-square-nya itu besar. Nah kadang-kadang gitu R-square-nya besar jadi X bisa menjelaskan Y dengan baik, tetapi kok uji T-nya nggak signifikan, itu berarti bisa jadi indikasi ada multi-call. Kemudian gimana caranya untuk mengetahui ada multi-call atau enggak? Ini cara yang paling umum adalah menggunakan namanya variance inflation factor atau VIF. VIF ini akan dihitung untuk setiap variabel X. Karena ini formulanya ini terdiri atas si RJ. RJ ini merupakan R square dari regresi antara suatu variabel X dengan variabel X yang lainnya. Jadi di sini si software itu melakukan namanya regresi auxiliary, yaitu regresi yang variabel Y-nya itu X1, terus X lainnya itu menjadi variabel X-nya. Itu makanya VIF ini akan ada sejumlah variabel X. Jadi misalnya ada 3 variabel X, ya masing-masing punya VIF-nya. VIF untuk X1 itu berarti X1-nya menjadi variabel dependent. Terus variabel X2 sama X3 jadi variabel X-nya. Lalu dihitung R square-nya. Nanti ketemu VIF-nya. Lalu ada juga yang mendeteksinya dengan tolerance. Ini sebenarnya dapatnya dari VIF juga gitu. Jadi tolerance ini juga asalnya dari regresi auxiliary, yaitu regresi antar variabel X dengan X yang lain. Rumusnya 1/VIF. Sebagai patokan bahwa kalau VIF-nya lebih dari 10, maka ada multicollinearitas. Saya menambahkan penjelasan tentang multicol di bab 4. Di sini ada contoh nih. Jadi bagaimana secara matematis multicol itu bisa Anda pahami di sini. Berikut ini ilustrasi model regresi yang mengandung masalah multicol. Selain di sini adalah variabel upah dipengaruhi oleh pendidikan, dan ini ada variabel tambahan satu yang ini memang sengaja eduk plus ini adalah variabel education plus 1. Ya memang ini maksudnya apa gitu. Ini cuma ingin menjelaskan aja. Ingin menjelaskan kalau ada 2 variabel yang saling berkorelasi dengan korelasi yang sempurna nanti jadinya seperti apa gitu. Jadi si eduk dan eduk plus ini sudah pasti korelasinya sama dengan 1 ya, karena eduk plus ini merupakan eduk ditambah angka 1. Jadi sebenarnya seperti ini. Kalau dijelentrehkan gitu ya, kalau didetailkan ini eduk plusnya ini sama dengan eduk plus 1. Lalu kalau dikalikan silang, ini dikeluarkan ya, B2 kali eduk di sini ditambah dengan 1 kali B2 dengan plus B2. Lalu kita kumpulkan nih yang sama-sama eduk. Eduk ada B1 eduk dan B2 eduk. Jadi di sini B2-nya kita taruh di depan di sini, berarti B0 plus B2 ditambah. Nah, ini B1 plus B2 bisa kita satukan dalam satu tanda kurung gini. Terus dikalikan eduk. Nah, ini di sini ini hanya suatu bentuk lain dari persamaan yang pertama, yang dimana di situ ada satu variabel yang merupakan fungsi dari variabel yang lain, atau ini adalah model yang mengandung perfect collinearity. Di sini kalau Anda perhatikan,
ada estimasi parameter B2 yang terpisah nih. Di B2 di sini dan di B2 di sebelah sini.